Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Omah Kandang Mayit bagian pertama. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, linknya ada di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Seharusnya desa ini sudah ditinggal oleh penduduknya, tapi mengapa tiba-tiba ada sebuah bangunan baru di sana? Anehnya, rumah itu tidak dihuni oleh manusia. Setiap kamar diisi dengan satu jasad perempuan. Tetesan darah terlihat membasahi jalan desa. Belum ada yang menyadari bahwa itu adalah darah manusia. Sampai salah satu warga bereaksi. Seorang ibu melihat seorang wanita berjalan terhuyung sembari tertawa cekikikan menuju hutan perbatasan desa. "Minah mas, Minah, mlaku sambil guyu. Nanging mlakune kaya wong loro," ucap Mbok Mar yang mengaku melihat dari jendela. Mendengar kesaksian itu, sebagian warga memasuki hutan dan mengikuti jejak darah yang terlihat. Tak sulit menemukan Minah. Jejak darah dan suaranya yang berisik membuat warga dengan cepat menemukannya. Sayangnya, yang warga temukan bukanlah Minah yang biasa mereka kenal. Bukan seorang Minah yang biasa dengan ramah menyapa warga yang berpapasan, melainkan yang mereka temukan adalah sosok perempuan yang tertawa seperti orang gila. Minah tengah menikmati seekor ayam hitam yang sepertinya sengaja diikat di tempat itu oleh seseorang. Tanpa belas kasihan, ayam yang sebelumnya berusaha melarikan diri itu ia bunuh. Lehernya telah terputus oleh perbuatan Minah, sementara darahnya tengah mengalir ke mulut Minah. "Ojo Minah, wes ayo bali," larang seorang warga menghentikan perbuatan Minah yang membuat seluruh warga desa yang datang menahan mualnya. Ada sekitar 3 orang warga yang mencoba membawa Minah kembali, namun Minah terus memberontak sambil terus tertawa seperti orang gila. Sementara itu, berlarilah seorang pria dengan wajah cemas yang dipanggil oleh warga lainnya. Dia Mas Musi, suami Minah yang sepertinya baru saja kembali dari tempat kerjanya. "Minah, kowe ngopo to nah? Wes, ayo mulih," ucap sembari tak kuasa menahan tangis. Sayangnya Minah tidak menghiraukan ucapan suaminya itu. Ia masih terus berusaha menikmati darah dari ayam hitam yang sepertinya memang khusus disiapkan oleh seseorang untuknya. Seolah tidak ada jalan lain, meskipun memaksa sekuat tenaga mengikat Minah dan membawanya pulang ke rumah Mas Musi. Sayangnya kejadian menjijikkan di hutan itu membuat mereka lupa tentang asal darah yang menetes dari tubuh Minah. "Minah, wis diincer sosok gede. Aku wis ra iso apa-apa." Mbah Tumijan terlihat berkeringat setelah keluar dari ruangan di mana Minah diikat. Selama ini Mbah Tumijan merupakan sosok yang paling dipercaya dalam menangani kejadian seperti ini. "Terus Mbah, piye napisipe Minah? Aku ora tega ndelok Minah kaya ngene." Mas Musi masih berusaha memohon pada Mbah Tumijan. Mbah Tumijan hanya menggeleng. Ia berkata jujur pada Mas Musi bahwa ia memang tidak bisa membantu mengenai masalah ini, tapi ia akan berusaha mencari cara ataupun seseorang yang mungkin bisa membantu Minah. Warga desa pun hanya bisa pasrah. Mereka pun meninggalkan Mas Musi bersama Minah yang dipasung dengan mengenaskan di sebuah ruangan
di rumah kayu milik Mas Musi di pinggir desa. Mas Musi, seorang warga desa tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk pergi dan kembali sebentar. Iyo Mas, dulu desa ini juga punya orang sakti yang konon bisa mengalahkan sosok seperti Buto, ucap warga desa itu. Maksud Mas, seandainya dia masih ada, dia pasti bisa menolong Minah. Kalau memang begitu, orang itu sudah tidak ada. Lantas maksud Masnya memberitahu hal ini apa? Tanya Mas Musi bingung. Warga desa itu menoleh sebentar, memastikan bahwa sudah tidak ada warga di dekatnya. Orang itu punya seorang anak yang juga diwarisi ilmunya. Mungkin dia bisa menolong Minah. Tidak seperti Mbah Tumijan yang pengecut itu, bisiknya. Seketika wajah Mas Musi berubah. Raut wajahnya seperti menerima harapan baru akan kesembuhan Minah. Tolong kasih tahu saya Mas, siapa orang itu? Warga itu tersenyum kecil. Ia menoleh ke arah salah satu sudut desa. Semua warga lama mengenalnya. Rumahnya ada di pinggir sawah, sedikit terpisah dari desa. Anak dari seorang sinden yang bernama Nyai Kirana. Dia mewarisi nama keluarga dari ayahnya, Dananjaya Sambara. Sekarang dari sudut pandang Danan, suara pintu digedor berkali-kali sejak tadi pagi. Aku merasa sangat terganggu dengan hal itu. Tapi orang itu masih tidak ingin pergi. Nyai, tolong Nyai. Minah benar-benar butuh pertolongan, ucap orang itu. Ibu terlihat cemas, namun ibu berusaha tidak menghiraukan ucapan orang itu. Tapi tetap saja suara pintu diketok masih terus terdengar. Wis to Mas Musi, Danan dudu Bisma. Bocah kuwi durung iso kaya bapakne. Tapi Nyai, kabeh wong wis nyerah. Mung Danan harapan kula sing iso nyelametke Minah. Balas salah satu warga desa yang bernama Mas Musi itu. Aku memang sudah mendengar sebelumnya tentang Mbak Minah, istri Mas Musi yang baru saja beberapa bulan pindah ke desa. Mbak Minah sudah beberapa hari dipasung di salah satu ruangan di rumah mereka karena tingkah lakunya yang aneh dan membahayakan nyawanya. Dari yang kudengar, Mbah Minah ternyata seperti orang kesetanan tanpa henti. Bahkan ia tidak mau makan dan minum selain memakan ayam hidup. Mas Musi dan warga desa menjadi dilema akan kondisi Bu Minah. Anak saya belum siap Mas. Sebaiknya kita tunggu Bimo kembali dari perjalanannya. Jelas ibu. Bagaimana kalau Minah mati duluan sebelum Mas Bismo kembali Nyai, ucap Mas Musi. Kali ini terdengar suara isakan tangis dari depan pintu rumah. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya dan segera menghampiri ibu. Bu, apa kita coba saja? Ucapku ragu. Ojo Nan, kowe isih cilik. Iki masalah nyawa. Ora mung nyawa Mbak Minah, tapi yo nyawane kowe, ucap ibu sambil memegang bauku. Aku menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan ibu. Perlahan dengan ragu aku membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di sebelah Mas Musi. Ia tengah meratap menahan tangisnya, berharap ibu dan aku berubah pikiran. Mas, aku iki dudu sapa-sapa. Ilmuku adoh saka bapak. Apa wae sing terjadi mengko kuwi atas kuwasa Gusti ya. Ucapanku berusaha menyampaikan perasaanku pada Mas Musi. Mas wis pasrah le. Saya hanya berharap Tuhan menitipkan kesembuhan Minah lewat tanganmu, ucap Mas Musi. Ibu melihatku dari sela pintu rumah. Dia terlihat menghela napas dengan wajah yang cemas. Tapi saat sudah mengerti keputusanku,
ia membawakan kopi hitam untuk Mas Musi sebelum akhirnya Mas Musi berpamitan. Sepulang sekolah, besok saya akan mampir Mas, biar saya mempersiapkan diri dulu, ucapku. Mas Musi pun mengangguk dan berterima kasih sebelum berpamitan pergi. Kamu yakin Le? Tanya ibu. Ndak mu, makanya biar Danan mempersiapkan diri dulu, balasku pada ibu. Sudah beberapa tahun setelah kepergian bapak, dan selama itu pula aku hampir tidak pernah berurusan dengan sosok-sosok tak kasat mata. Ibu bersikeras menjagaku agar bisa fokus pada pendidikanku, agar bisa lulus dan memenuhi salah satu cita-citaku, berkuliah di Jogja. Ada beberapa tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh bapak. Sudah beberapa kali aku membaca setiap tulisan yang ditinggalkannya, tapi alih-alih menulis tentang ajaran ilmu kanuragan, bapak malah memilih untuk menulis wejangan-wejangan untukku. Itu bukan hal yang buruk. Dengan tulisan peninggalan bapak, aku jadi lebih bisa menenangkan diri dari rasa kehilangan. Tapi apa benar bapak tidak menuliskan sama sekali tentang ilmunya, atau minimal pengalaman spiritualnya? Sebuah rumah kayu yang cukup besar terlihat di hadapanku. Bukan bangunan baru. Mas Musi membelinya dari warga yang memang sudah tidak tinggal di desa ini. Walau begitu, rumah ini termasuk nyaman untuk ditinggali. Aku dan beberapa warga masuk ke dalam rumah, sementara ada beberapa warga yang berjaga di luar. Ada satu buah kamar utama yang sepertinya cukup besar. Sepertinya itu adalah kamar untuk Mas Musi dan Mbak Minah. Tapi bukan disitulah Mbak Minah berada saat ini. Mas, pitik kunti, aku luwe. Terdengar suara seorang wanita yang terus tertawa dari sebuah ruangan yang berbeda. Sayangnya suara itu terdengar sangat lemah. Mas Musi menjelaskan bahwa Mbak Minah hanya mau makan ayam hidup dan menolak semua makanan yang disuguhkan untuknya. Pintu kayu di ruangan itu pun kubuka. Ada seorang perempuan yang seharusnya sudah beberapa kali kuliah di desa, tapi wujudnya saat ini hampir tidak dapat ku kenali. Kedua tangan wanita itu terikat dengan rantai pada tiang pondasi rumah. Tubuh dan wajahnya terlihat kurus dengan beberapa luka di tangannya yang sepertinya ia dapatkan saat berusaha melepaskan diri. Posisi tubuh Mbak Minah tidak jauh dari kasur yang disediakan oleh Mas Musi. Tapi sepertinya Mbak Minah tidak pernah meniduri kasur yang terkadang menjadi pelampiasan kegilaannya. Ada beberapa bercak darah di sana. Entah sudah pernah melakukan hal senekat apa Mbak Minah di sana. Ngopo mbok gowo bocah iki? Saat menatapku, seketika wajah Mbak Minah berubah serius. Matanya menatap tajam ke arahku, seolah mengetahui niatku. Mengetahui respon itu, aku segera membaca doa untuk melindungi diriku, sekaligus memohon keikhlasan dari Yang Maha Pencipta bila aku memang ditakdirkan membantu Mbak Minah. Entah apa yang memicunya, saat itu juga Mbak Minah mengamuk. Saat itulah aku samar-samar melihat sosok makhluk yang merasuki Mbak Minah. Ada makhluk hitam berambut panjang dengan wajah yang sudah tidak berbentuk terlihat memasuki dirinya. Entah mengapa saat ini kegilaan Mbak Minah semakin menjadi-jadi. Ia yang tidak berhasil melepaskan diri dari rantai itu akhirnya menggigit lengannya dan mengoyak daging di tubuhnya. Darah pun kembali membasahi tubuh dan baju Mbak Minah yang terus menggila. Sontak Mas Musi menahan amukannya itu dengan segala cara, sementara aku mempersiapkan sebuah doa sambil menggapai kepala Mbak Minah.
Kalimat-kalimat penenang kuhafalkan untuk menenangkan sosok roh di dalam tubuh Mbak Minah. Ada segelas air yang sudah kusiapkan untuknya. Setelahnya ia mulai tenang. Mbak Minah terlihat mulai tenang, tapi ada yang aneh dengan wajahnya. Ia mengangkat wajahnya dan menyeringai ke arahku. Ngomong opo? Aneh, doaku sama sekali tidak berpengaruh untuk Mbak Minah. Sebaliknya, ia malah balik menantangku. Keringat pun mulai menetes di pelipisku. Rasa ragu mulai datang. Namun aku ingat wejangan Bapak. Bukan doa-doa dan ayat suci yang tidak ampuh untuk menangani masalah, melainkan kesiapan hati kita saat melafalkannya. Sekali lagi aku menatap sosok di dalam tubuh Mbak Minah. Dengan segala kesiapanku, Mbak Minah melihat berubah kembali menjadi amarah. Tak cukup sampai di situ, seolah berusaha untuk menjatuhkan mentalku. Ia memanggil sosok-sosok hitam yang saat ini berdiri dan merayap di sudut ruangan. Aku menelan ludahku, berusaha tetap tegar. Kata Bapak, selama kita tidak lari dari jalan yang Maha Pencipta, kita tidak perlu takut dengan sosok-sosok seperti makhluk itu. Kali ini doa yang sama ku bacakan dengan hati yang siap. Sosok di tubuh Mbak Minah pun mulai merasa tidak nyaman dan meronta-ronta. Aku meneruskan dengan lafalan ayat-ayat suci untuk memaksakan keluar dari tubuh Mbak Minah. Dan berhasil. Mbak Minah terkulai lemah di lantai. Sementara aku masih melihat sosok kurus wanita hitam berambut panjang terpisah dari tubuh Mbak Minah dan terkapar di lantai. Jangan sombong bocah. Aku akan kembali lagi ke tubuh wanita ini. Mendengar ancaman itu, aku pun tersulut oleh emosi. Sebuah amalan api yang pernah diajarkan Bapak, kulafalkan ke arah makhluk itu dan membakarnya. Api apa itu, Nan? Tanya Mas Musi bingung. Mas Musi sudah pasti tidak bisa melihat pertarunganku dengan sosok ini. Makhluk yang merasuki Mbak Minah, Mas. Dia masih mengancam untuk memasuki Mbak Minah lagi, balasku. Sekali lagi aku membacakan doa yang mampu membakar sosok itu hingga suara teriakan kesakitan menggema ke seluruh ruangan. Seluruh orang yang ada di ruangan itu bergidik ngeri mendengar suara tanpa sumber yang terlihat itu. Tak beberapa lama akhirnya suara itu pun menghilang bersama sosok makhluk yang tadi merasuki Mbak Minah. Tak lama setelahnya, makhluk yang menyaksikan dari sudut-sudut ruangan itu pun mulai meninggalkan tempat ini. Merasa keadaan sudah mulai aman, aku pun menutup doaku dan menarik napas lega. Nak Danan, Mas Musi memanggilku dengan nada suara bergetar. Aku pun segera menoleh ke arahnya. Minah, kenapa Mas? Tanyanya padaku. Mendengar pertanyaan itu, aku pun menoleh ke arah Mbak Minah. Keringatku menetes. Mbak Minah tidak seperti yang kulihat tadi saat setan itu meninggalkan dirinya. Mbak Minah tidak lagi terkulai lemas. Saat ini ia terbujur kaku dengan mata yang terus melotot, dengan rahang yang terus menganga. Aku pun bergegas memeriksanya. Tidak ada lagi roh yang merasukinya. Namun mengapa keadaan bisa seperti ini? Seketika aku pun panik. Aku membacakan doa yang kupelajari untuk membersihkan penyakit ke segelas air dan mencoba meminumkannya pada Mbak Minah. Namun itu sia-sia. Tak putus asa, aku pun membacakan doa dan beberapa mantra yang seharusnya dapat memulihkan jiwa seseorang. Tapi itu juga sia-sia. Mas, kenapa bisa begini, Mas? Tanya Mas Musi. Aku mengelap keringatku. Beberapa warga mulai berbisik-bisik sembari menatap ke arah kami. Dia membunuh Minah. Terdengar teriakan dari salah satu warga. Aku menoleh ke arah kumpulan warga itu. Namun aku tidak menemukan
siapa yang mengatakannya. Tidak, Mbak Minah. Mbak Minah masih hidup, jelasku sembari terus berusaha melakukan sesuatu terhadap Mbak Minah. Sayangnya teriakan warga tadi membuat Mas Musi panik. Danan, apa yang sudah kau lakukan? Tanya Mas Musi dengan air mata yang menetes. Anak kecil sok berurusan sama setan, ya begini jadinya. Terdengar lagi kata-kata dari beberapa warga yang menyaksikan kejadian ini. Jantungku berdetak kencang. Apa benar ada yang salah dengan perbuatanku? Satu persatu tuduhan terdengar dari warga. Ada yang mengatakan secara langsung dan ada yang berbisik-bisik. Di tengah kebingunganku tiba-tiba muncul seorang bapak dari tengah kerumunan itu. Dia adalah Pak Juminto, sang kepala desa. Ia menarik tubuhku dari dalam ruangan itu dan membawaku keluar. Jangan berguncing, bawa Minah ke rumah sakit sekarang, perintah Pak Juminto sembari menarikku keluar. Warga yang berada di luar terheran melihat Pak Juminto yang membawaku dengan wajah yang serius. Pak, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Saya juga belum bisa menilai apa yang terjadi. Sekarang pulang, perintah Pak Juminto. Tapi Pak, pulang, renungkan sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Aku tidak mampu membantah perintah Pak Juminto. Saat itu juga aku meninggalkan rumah itu sembari menahan air mata. Tatapan warga yang bingung mengantarku sebagai seorang yang gagal dan menimbulkan masalah baru. Nan, Danan, ayo keluar dulu. Terdengar suara ibu mengetuk pintu kamarku. Namun aku tetap diam. Maafin Danan, Bu. Seharusnya Danan nurut sama ibu. Danan belum siap, ucapku sembari meringkuk di salah satu sudut kamar. Terdengar suara ibu menghela napas merespon jawabanku. Sudah Nan, ingat selalu ucapan Bapak. Selama niatmu baik dan melakukan sebaik yang kamu bisa, keputusan tetap di tangan Tuhan. Jangan menghukum dirimu sendiri seperti itu, ucap ibu. Aku memikirkan dengan keras perkataan ibu. Namun aku tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalahku. Entah beberapa kali ibu mencoba memintaku keluar, namun aku tidak mengindahkannya. Yo wis le, tenangkan dirimu dulu. Selalu ingat, jangan sampai satu kesalahanmu menghalangi tujuan-tujuan baikmu. Ibu pun meninggalkanku dan membiarkanku menyendiri. Menit demi menit, jam berganti jam kuhabiskan untuk merenungkan perbuatanku dan mencerna ucapan ibu. Tapi aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Setidaknya selama Mbak Minah masih bernapas, aku harus terus mencoba untuk menolongnya. Aku membuka pintu dengan cepat dan menghampiri ke arah barang-barang peninggalan Bapak. Nan, kamu nyari apa? Tanya ibu. Barang-barang peninggalan Bapak semua ada di sini atau masih ada yang lain, Bu? Tanya aku. Setahu ibu ada di sana. Ibu bantu cari kalau memang ada yang tercecer, balas ibu tanpa bertanya lebih jauh. Ada beberapa peninggalan Bapak yang kucari, mengenai catatan-catatan atau kitab yang mungkin bisa menunjukkan kasus serupa dengan Minah. Cukup banyak waktu yang kuhabiskan di sudut ruangan dengan membuka lembar demi lembar. Ibu sesekali menoleh ke arahku memastikan keadaanku. Sudah beberapa kali ia mengganti gelas kosong yang sebelumnya berisi teh panas yang ia buatkan untukmu. Ketemu ada sebuah catatan dari Bapak yang menceritakan tentang seseorang yang kesurupan. Ada beberapa kasus di mana makhluk yang merasuki orang itu hanya kamuflase untuk menyembunyikan bahwa sukma orang itu sudah diambil.
Catatan itu membawaku pada sebuah tirakat untuk mendapatkan petunjuk akan hal ini. Siapa yang meletakkan ayam hitam di hutan? Siapa yang mengambil sukma Mbak Minah? Dan siapa sosok besar yang dimaksud Mbah Tumijan? Semua pertanyaan itu memantapku bahwa aku harus menghadapi sosok itu untuk menyelamatkan Mbak Minah. Pagi itu aku terbangun setelah tanpa sengaja tertidur di ruangan barang-barang Bapak. Ada sosok yang harus kucari. Semua ini harus kutuntaskan untuk mengakhiri rasa bersalahku. Bu, Danan pergi, teriakku sembari berjalan dengan cepat keluar rumah. Kemana Le? Balas ibu. Namun aku tidak menjawabnya. Aku sengaja tidak menjawabnya dibanding harus berbohong pada ibu. Baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba aku berpapasan dengan Pak Juminto dan Mas Musi yang sepertinya menuju ke rumah. Danan, mau kemana? Tanya Pak Juminto. Memperbaiki kesalahan saya, balasku tanpa memandang matanya sama sekali. Jangan nekat, biar kita coba cari jalan keluar untuk permasalahan Minah. Balasnya mencoba menahanku. Iya Nan, maafkan saya, kemarin terbawa emosi. Salah saya yang terpengaruh oleh seorang warga yang memintaku agar memaksamu. Tambah Mas Musi. Ada warga yang meminta Mas Musi untuk memintaku menolong Mbak Minah. Aku menoleh sebentar ke arah Mas Musi. Muncul berbagai pertanyaan di kepalaku saat ini. Tapi saat ini aku pun mengalihkan pandanganku dan memilih berlari meninggalkan Pak Juminto. Danan! Aku mengacuhkan teriakan Pak Juminto dan terus berlari mencari apapun petunjuk yang bisa kudapat. Pak Tumijan, teriakku memanggil seseorang yang lebih dulu memeriksa Mbak Minah. Danan, ada apa tiba-tiba? Tanyanya heran sembari menyambutku. Sosok besar yang menyerang Mbak Minah, itu siapa? Aku berbalik bertanya sembari terengah-engah. Pak Tumijan menarik napas. Ia berusaha mengerti permasalahanku. Jangan salahkan dirimu Danan, semua sudah jalannya. Tidak Pak, siapa sosok itu? Tanyaku memaksa. Mbah Tumijan menatap mataku. Sepertinya ia membaca keadaan saat ini. Seandainya ia tidak mau memberitahu, mungkin aku akan mencari tahu cara yang lebih berbahaya untuk mendapatkan nama sosok itu. Akan saya katakan, tapi jangan berbuat nekat, balas Mbah Tumijan. Aku mengangguk dengan spontan hanya untuk mendapatkan petunjuk mengenai sosok itu. Ada bangunan baru di bekas desa tengah hutan yang sudah ditinggali warganya. Sebuah rumah kayu besar. Orang itu akan datang ke sana pada malam-malam tertentu, ucap Mbah Tumijan. Siapa orang itu Pak? Tanyaku. Kamu akan tahu saat melihat wajahnya. Dia sosok besar yang berpengaruh. Jadi jangan nekat, balas Mbah Tumijan. Merasa tidak ada lagi petunjuk yang bisa kudapat, aku pun berterima kasih dan pamit menuju tempat yang ditunjukkan oleh Mbah Tumijan. Aku tahu mengenai sebuah desa yang telah lama ditinggal warganya. Tidak ada sumber air di sana dan ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi sebelum warga memutuskan untuk pergi, yang membuatku cukup heran. Ada yang membangun rumah di sana. Untuk apa? Aku berlari menerobos hutan satu demi satu semak dan dedaunan kusibak menuju ke arah desa itu. Cukup jauh, bahkan aku harus menyeberangi beberapa sungai untuk menyapainya. Tak lama setelah lewat tengah hari, tiba-tiba aku terhenti oleh seseorang yang menghadangku di tengah hutan itu. Wis Nan, ojo nekat. Aku mengenal pria itu. Dia Cahyo, atau biasa dipanggil Panjul, seorang anak laki-laki seumuranku yang dianggap anak sendiri oleh Pak Lek Bimo.
"Minggir Jul, iki udu urusanmu," balasku. Sembari terus melewatinya, namun tangannya menghadangku. "Kamu mau ngapain ke sana? Ini bukan mainan anak-anak. Minggir," perintahku. "Kalau gak mau," ucap Cahyo menantang. "Kamu mau seperti bapakmu kan? Orang goblok yang nekat." Mendengar itu, emosiku tersulut. "Siapa yang kamu bilang goblok?" tanyaku memastikan dengan mata mengancam. "Kurang jelas, bapakmu." Saat itu juga pukulanku mendarat di pipi Cahyo. "Tidak ada yang boleh menghina bapak," teriakku yang segera dibalas dengan pukulan serupa yang mendarat di pipiku. "Terus kalau bukan goblok apa? Tolol," kata-kata Cahyo kembali membuatku marah. Aku kembali mengayunkan lenganku untuk memukulnya. Tapi kali ini ia menangisnya dan membalas dengan sebuah tendangan yang membuatku terpukul mundur. Tak terima dengan serangannya, aku pun membalas serangannya lagi dan berhasil mendaratkan beberapa pukulan. Namun ternyata tak sedikit juga luka lebam yang sudah terjiplak di wajahku. Aku semakin kesal. Amarah yang menguasai tubuhku. Kali ini aku tidak peduli dengan siapa yang kulawan. Kukerahkan semua ilmu bela diriku untuk melawan Cahyo. Tapi beberapa detik kemudian aku sudah terkapar di tanah, tak berdaya dengan pukulan yang membuatku kembali terjatuh. Sial, ucapku mencoba berdiri. Tapi Cahyo kembali memukulku hingga terkapar lagi. Aku pun menyerah, terbaring di tanah sembari kembali mencoba mengatur napasku. Cahyo pun terduduk kelelahan setelah hampir beberapa jam kami bertarung. "Udah puas?" tanya Cahyo. "Sudah, cukup, napasku habis," balasku dengan terengah-engah. Percuma saja, untuk masalah baku hantam, ilmu bela diri Cahyo masih lebih baik dariku. Ia pun mencoba memaksa berdiri dan menghampiriku lagi. "Bapakmu tuh goblok, bisa-bisanya sendirian menantang maut. Bedanya sama kamu, dia punya Pak Lek yang selalu siap ngebantu di pertarungannya," ucap Cahyo. Mendengar ucapan Cahyo, aku tidak lagi termakan oleh emosi. Ada benarnya juga ucapan Cahyo barusan. "Kamu sama saja gobloknya. Makanya aku datang ke sini. Mana bisa aku biarin kamu berbuat bodoh sendirian," ucap Cahyo sembari menjulurkan tangannya. Aku tersenyum kecil mendengarnya. Di hati kecilku aku merasa senang. Ada seorang lagi yang khawatir denganku. Aku pun meraih tangannya dan berusaha untuk kembali berdiri. "Sial, dasar bocah ketek. Mbok yo ngomong, gak usah pakai berantem," ucapku. "Lah piye toh? Kan kowe sing mukul aku dhisik," balas Cahyo dengan muka kesal. "Lah tapi kan kau yang mancing," balasku. Udah. Toh kalau kamu masih kebakar emosi, apa kamu mau dengerin omonganku?" ucap Cahyo. Benar juga. Mungkin jika aku tidak kelelahan dan tidak melampiaskan kekesalanku, mungkin aku tidak akan bisa berpikir jernih seperti sekarang. "Iya juga, matur nuwun yo," ucapku sembari membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di bajuku hasil pertarungan tadi. "Gak usah dipikirin, yang penting kalau kamu masih niat ke desa itu, kita harus benar-benar siap," ucap Cahyo. "Iya Jul, kamu sendiri gimana? Setauku kamu tidak sepertiku. Mata batinmu dibuka dengan bantuan Pak Lek. Kamu yakin mau menghadapi sosok-sosok di sana?" tanyaku. Cahyo menoleh ke arahku sembari melihatku dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Kamu lupa siapa yang barusan tadi terkapar di tanah?" ucapnya sombong. Aku pun menggaruk kepalaku sembari menahan malu atas kekalahanku tadi. Cahyo memang kuat, tapi yang terpenting adalah keberadaannya bisa mengingatkanku
apabila mencoba bertindak bodoh lagi. Langit yang memerah menyambut kedatangan kami di sebuah desa yang lebih pantas disebut dengan sekumpulan puing. Hampir semua rumah-rumah kayu di sini telah hancur, menyisakan kayu-kayu yang berlumut. Tapi ada satu rumah di sana, sebuah rumah besar dan mewah yang berdiri tegap di antara puing-puing bangunan lainnya. Ada beberapa bangunan di sampingnya yang juga menempel ke rumah ini. "Itu istana, Nan. Gede banget," tanya Cahyo. "Buh, pokoknya hati-hati. Aku sudah merasa gak enak semenjak tiba di desa ini," jawabku. Aku memperhatikan Cahyo. Sepertinya tanpa kukatakan pun ia sudah merasa jauh tidak nyaman. Beberapa kali ia menutup hidungnya dengan sarung yang selalu ia bawa. "Bau bangke, Nan. Samar-samar, aku gak yakin. Tapi ini bukan bau bangkai hewan," ucap Cahyo. Aku semakin waspada mendengar ucapan Cahyo. Namun aku masih belum mengerti. Kami pun memutuskan untuk mendekat ke rumah itu dengan mengendap-endap. Besar, sangat besar. Rumah yang kami lihat dari jauh cukup mencolok. Ternyata memiliki halaman yang luas dan bangunan yang besarnya tidak biasa. "Ini bukan rumah biasa, Nan," ucap Cahyo. "Lebih mirip sebuah puri seperti keraton-keraton." "Ya, Nan, hati-hati, kita intip dulu." Kami memastikan kondisi rumah itu sepi, tidak terdengar suara orang dari luar. Tapi dari sisi rumah kami melihat sebuah mobil yang terparkir di dalam. "Ada orang. Perasaanku gak enak," ucap Cahyo. "Memang harus ada orang, kalau tidak akan sia-sia kita kesini," ucapku. Kami pun menemukan celah untuk masuk melalui salah satu jendela menuju ke sebuah kamar. Ada bau dupa dan kemenyan yang menyengat di ruangan itu. Dengan mudah kami menemukan asal bau itu, dan di bawah ranjang rapuh sebuah nampan yang berisi kembang sesaji, kemenyan dan dupa yang baru saja habis. Dari celah pintu kamar kami mengintip mencari tahu isi bangunan ini sekaligus mengecek keadaan. Tidak ada tanda-tanda manusia di luar ruangan ini, dan kami pun memutuskan untuk keluar. Sialnya, setiap sudut di ruangan ini terasa aneh. Ada berbagai benda, pajangan dari tulang hewan maupun benda antik yang terkesan tidak wajar. Cahyo berjalan ke arah salah satu kamar yang mengikuti penciumannya. Ketika membuka pintu kamar, seketika wajahnya berubah drastis. "Bajingan," gumam Cahyo. Aku pun menyusulnya dan seketika melihat apa yang membuat Cahyo mengumpat seperti itu. Sebuah kamar persis dengan kamar tempat kami masuk tadi. Bau kemenyan dan sesajen yang sama, namun ada sosok yang terbaring di kasur. "Itu mayat?" tanyaku heran. "Nggak mungkin, kondisi begitu masih hidup, kanan?" balas Cahyo. Kami mendekat. Ada sosok jasad perempuan yang hampir membusuk. Seharusnya baunya sudah menyengat, namun jasad ini sepertinya dirawat dengan wewangian rempah-rempah dan kemenyan yang dibakar di bawah ranjang khusus itu. Banyak dugaan yang kami pikirkan, tapi kami tidak banyak berbicara dan terus menyelusuri kamar lainnya. Dan benar yang kami takutkan terjadi. Banyak jasad perempuan dengan kondisi serupa di beberapa kamar lainnya. "Menurutmu ini apa, Jul? Tumbal?" tanyaku. Cahyo menggeleng. "Nggak tahu, Nan. Baru kali ini aku melihat ada tumbal diperlakukan seperti ini." Di tengah rasa bingung kami, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dari salah satu kamar. Terdengar langkah kaki dari beberapa orang yang keluar dari sana. "Wis tenang wae, kabeh wis tak atur. Sing juragan minta ora suwe meneh," ucap orang itu.
Aku memperhatikan sosok orang yang berbicara itu. Wajahnya tidak asing. Dia adalah salah satu warga desa. Salah satu orang yang ikut datang ke rumah Mas Musi saat aku mencoba menolong Mbak Mina. "Jul, orang itu," aku mencoba berbisik, tapi Cahyo malah menahan mulutku sembari memberi kode untuk diam. Tapi kejadian mengerikan terpampang di hadapan kami. Kakek itu merespon ucapan pemuda itu dengan mencengkram mukanya dan mengambil paksa bola mata pemuda itu dari tempatnya. "Goblok, kowe wis ngerti masalahe nek geleme Raden mboten keturutan," balas seorang kakek berbaju Jawa yang keluar dari ruangan yang sama. "Ampun, Mbah, ampun," balas pemuda itu memohon. Sepertinya ia tidak menyangka dukun itu akan bereaksi seperti itu. Namun dengan ajaib bola mata itu dikembalikan ke tempatnya di rongga mata pemuda itu. Pemuda itu pun memastikan ia bisa melihat kembali seperti biasa, walau masih ada sisa darah di pipinya. "Matur nuwun, Mbah. Kula mboten niat nguciwani Raden," balas pemuda itu sembari buru-buru meninggalkan rumah. Kakek itu menutup kembali pintu itu tepat setelah pemuda itu pergi. Ia berjalan perlahan menuju ke ruangan tempat ia muncul. Kami berusaha menyembunyikan keberadaan kami. Namun seolah merasakan sesuatu, tiba-tiba kakek itu berhenti dan menoleh ke arah kamar tempat kami bersembunyi. Deru napas kami semakin cepat, seirama dengan detak jantung kami. Apa yang harus kami lakukan bila kakek itu menghampiri kami? Bertarung? Tidak. Kakek itu bukan kakek biasa. Ada sosok besar tak kasat mata yang melindunginya, mencabut bola mata dan mengembalikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Itu jelas bukan ilmu biasa. Suara langkah kakek itu semakin mendekat. Cahyo menahan mulutku dengan lebih erat. Namun tepat sebelum kakek itu sampai ke pintu kamar, tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kamar yang terletak di ujung. Brak, prang, suara benda terlempar, seolah ada seorang yang memberontak di sana. Terdengar langkah kaki dukun itu pun menjauh. Kami mengintip dan memastikannya. Suara pintu didobrak dengan kasar. Terdengar suara pukulan beberapa kali. Namun anehnya tidak ada suara teriakan dari ruangan itu. "Saya suwe sampeyan terus bertahan. Saya suwe sampeyan bakal nandang sengsara," ucap kakek itu yang kembali meninggalkan ruangan itu dan berjalan ke tempat di mana ia datang. Setelah memastikan kakek itu pergi, kami pun berjalan dengan hati-hati menuju ruangan kamar yang disampingi kakek tadi. Kami membuka perlahan pintu itu dan mengintip. Dan memang ada seseorang di sana. Seorang kakek terbaring lemah, terikat di bawah dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya. Dan satu lagi yang membuatku menangis. Mulut kakek itu dijahit dengan tali hitam dengan sembarangan. Sisa darah masih tersisa di bibirnya. Kakek. Aku mencoba membangunkannya, namun sepertinya tenaganya masih terlalu lemah. Aku mencoba mencari beberapa benda tajam dan menemukan beberapa pecahan kaca. Dengan sigap aku membuka ikatan di tangan dan kaki kakek itu. "Nan, kamu serius mau nolong kakek ini? Kalau ternyata dia juga orang jahat gimana?" tanya Cahyo ragu. "Kakek ini manusia, Cahyo. Walaupun dia orang jahat, belum tentu juga dia pantas diperlakukan seperti ini," balasku sembari terus melepas ikatan kakek itu. Aku melihat kakek itu sempat menatap, memperhatikan kami beberapa kali. Cahyo dengan mudah menerima pendekatanku. Ia mencari ke beberapa ruangan dan berhasil menemukan sebuah gunting yang sudah berkarat. "Harusnya ini bisa membantu, Nan,"
ucap Cahyo sembari menyerahkan gunting itu. Ngapunten yo kek, saya akan mencoba sehati-hati mungkin, ucapku sembari perlahan menggunting jahitan di bibirnya. Sudah kek, ini saya bawa minum, ucapku sembari membantunya meminum air yang kubawa. Ia meringis kesakitan dengan luka di bibirnya. Namun sepertinya rasa haus kakek itu lebih menyiksa dibanding lukanya. Kek, sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini? Tanya Cahyo penasaran. Kakek itu menatap kami berdua, namun tidak berkata sepatah kata pun. Ngapunten kek, nama saya Danan dan teman saya ini Cahyo. Kami ingin membantu warga desa kami yang sepertinya berhubungan dengan seseorang di tempat ini. Jelasku sembari sesopan mungkin memperkenalkan diri. Sayangnya kakek itu tetap tidak mau bicara. Kami mencoba mengerti. Mungkin rasa sakit di mulutnya membuatnya menahan untuk bicara. Ayo Nan, kita bawa kakek ini ke tempat yang aman dulu, perintah Cahyo. Aku mengangguk dan bersiap membantu kakek itu berdiri. Anehnya kakek itu malah menggenggam tangan kami, seolah menolak untuk diselamatkannya. Pangestu kawula dumateng panjenengan sedaya ingkang nindakaken karsa ingkang sae, boten wonten ilmu hitam ingkang ngalang-alangi panjenengan kekalih. Sebuah kalimat terdengar dengan suara yang berat dari mulut kakek itu, seperti sebuah restu dari seorang sesepuh. Namun entah mengapa aku merasakan kekuatan aneh dari kata-kata itu. Kek, Cahyo menyadari keanehan dari kakek itu. Aku pun segera menyadarinya. Tepat setelah mengucapkan kalimat itu, kakek terduduk, menjatuhkan kepalanya sembari duduk. Napasnya hilang, ucapku panik. Aku dan Cahyo menyentuh tubuhnya yang mendingin. Beberapa kali aku membacakan mantra penyembuh yang pernah kupelajari dari bapak. Namun sepertinya tidak berhasil. Tenang Nan, tenang, ucap Cahyo yang berusaha menenangkanku, walau aku tahu juga panik. Kami mencoba beberapa cara untuk mengembalikan nafasnya, baik secara medis maupun dengan mantra yang kami tahu. Sayangnya itu tidak berhasil. Kami berniat membawa tubuhnya pergi dan membawanya ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba kami berdua merasakan sesuatu dari dalam tubuh kakek itu. Entah apa itu, tapi itu seolah pertanda bahwa kakek itu belum mati. Gimana Nan? Tanya Cahyo memastikan keputusanku. Aku menggeleng, tidak mampu membuat keputusan. Namun aku mengingat tentang kondisi Mbok Mina dan seseorang yang mengerikan yang menjadi dalang kejadian ini. Aku merasa dia bukan kakek biasa. Semoga saja kita bisa menyelamatkan dia setelah mencari tahu dalang atas semua kejadian ini, ucapku. Cahyo pun mengerti. Kami berpamitan kepada kakek itu sembari meletakkan air minumku di sebelahnya bila saja kakek itu tersadar. Dengan hati-hati kami mengintip isi ruangan yang dimasuki dukun tadi, tapi tidak ada seorang pun di ruangan itu. Setelah memastikan ruangan itu kosong, kami pun memutuskan untuk masuk dan dengan segera kami langsung mengetahui kemana dukun itu pergi. Pintu ruang bawah tanah. Aku pikir hal beginian cuma ada di film-film saja Nan, ucap Cahyo. Lah iya, ngeri yo. Tapi kok aku penasaran, balasku. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan hati-hati. Tepat saat menuruni tangga, kami terkagum dengan apa yang berada di bawah. Sepertinya bangunan di bawah tanah ini sudah ada sebuah rumah yang dibangun. Ada beberapa ruangan menyerupai gua, namun sudah direnovasi dengan dinding. Ada jalan yang menuju ke ruangan-ruangan lain pula. Sepertinya tempat di bawah tanah ini bahkan lebih besar dan luas dari rumahnya sendiri.
Tidak seperti di atas, di bawah terdengar beberapa suara orang yang beraktivitas. Kami berjalan berhati-hati mencari sumber suara itu. Ada seseorang yang berjalan melintas, seorang ibu dengan kebaya Jawa dengan rambut yang disanggul. Ia berjalan terburu-buru ke suatu tempat dengan membawa peralatan. "Cepat, Raden wis ngenteni," ucap seseorang yang ternyata merupakan dukun tadi. "Iyo, iki wis kari sithik," balas ibu itu. Mereka berdua pun berjalan menuju sebuah ruangan. Terdengar beberapa kali siraman air di ruangan itu. Sang dukun menunggu dengan cemas di depannya. Aku sungguh penasaran dengan apa yang ada di sana. Seolah tidak sanggup menahan sabar, dukun itu pun pergi meninggalkan tempat itu, entah kemana. Kesempatan kami pun gunakan untuk mencari tahu ada apa di ruangan itu. Terlihat ibu sedang merias seseorang perempuan. Seperti suara air tadi adalah suara ibu itu memandikan perempuan itu. Wanita itu terlihat cantik, tapi ada yang aneh. Tangan Cahyo terlihat mengepal, seolah menahan emosi. Aku berniat menanyakan apa yang terjadi, namun terdengar langkah dukun itu yang kembali mendekat. "Wes," tanya dukun itu. Ibu itu mengangguk. Mereka berdua pun saling membantu membawa perempuan itu dengan menidurkannya di tandu bambu dan membawanya ke sebuah ruangan. Tunggu, perempuan itu," aku berbisik memastikan ke Cahyo. "Iya Nan, itu mayat," jawab Cahyo. Aku tidak habis pikir untuk apa jasad perempuan didandani secantik itu dan dibawa ke sebuah ruangan. Semoga saja yang kubayangkan salah. "Kapan perempuan di desa itu siap?" ucap seseorang yang berada di ruangan ujung. Suaranya terdengar berwibawa. Sang dukun dan ibu yang membawa mayat itu terlihat patuh kepadanya. "Sebentar lagi Raden, tidak akan lama," ucapnya. "Aku tahu kalian tidak akan mengecewakanku," balas seseorang yang dipanggil Raden itu. Tapi terdengar nada ancaman dari kalimat yang diucapkannya. Setelah cukup lama berada di ruangan, dukun dan ibu itu keluar sembali menghela napas. Mereka saling bertatap sebentar dan segera berpisah, seolah sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Dengan hati-hati kami mendekat ke ruangan itu. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada sedikit pun celah untuk kami mengintip. Tidak putus asa, kami pun memanjat bebatuan yang membentuk ruangan itu dan mencoba menggapai lubang udara untuk memperhatikan apa yang ada di dalam ruangan. Aku dan Cahyo tertegun menyaksikan apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Sekuat tenaga aku menahan mual dengan pemandangan di sana. Gila, orang itu sudah gila. Saat melihat ke dalam, sosok jasad yang sudah didandani dengan cantik tadi sudah berantakan tanpa busana. Dan sosok yang dipanggil Raden tadi dengan buasnya mensetubui jasad itu. Napasku berderu cepat. Aku tidak mampu lagi melihat pemandangan menjijikkan itu. Sayangnya tepat kami saat menoleh, tiba-tiba terlihat sosok pocong yang tergantung terbalik di langit-langit memergoki keberadaan kami. Brak! Seketika kami terjatuh. Suara Raden dari dalam ruangan itu terhenti. Ia menyadari keberadaan kami. "Mbah!" teriak Raden dari dalam ruangan. Terdengar seseorang bergegas berlari. Namun kami segera bersembunyi di salah satu ruangan terdekat. "Kalian tahu kan apa yang harus diperbuat pada mereka?" perintah Raden dari dalam ruangan. Iya Raden," balas dukun itu. Ia pun kembali mengambil keris dari ikatan belakang pinggangnya. Ada beberapa mantra yang ia baca di hadapan kerisnya. Pocong yang tadi memergoki kami seolah
bergetar. Sayangnya tak hanya satu, perlahan satu persatu muncul makhluk serupa dari berbagai sudut di ruangan ini. Lari, lari, sebelum kita terkepung, teriak Cahyo menarik tanganku. Kami berlari ke arah tangga tempat kami masuk. Namun ibu yang memandikan mayat tadi sudah berada di sana dengan membawa sebilah pisau. Kami berlari mencari arah lain. Ada tangga di sana, ucapku yang melihat sebuah jalan yang menuju ke sebuah lubang ke atas. Kami berlari ke sana sembari membaca doa hingga akhirnya kami tiba di luar. Sayangnya semua tidak seperti yang kami harapkan. Kami muncul di sebuah pemakaman. Lubang tadi berada di salah satu makam yang dihiasi dengan sebuah nisan. Kuburan. Ada kuburan di tengah hutan ini, tanya Cahyo. Enggak, ini kuburan baru. Bisa jadi ini adalah kuburan mayat yang sudah tidak berguna lagi, balasku. Aku menduga seperti itu karena tidak ada nama di seluruh nisan yang berada di pemakaman ini. Kowe wis ndelok apa sing ora seharusnya kowe ndelok. Tiba-tiba terdengar suara dukun itu dari salah satu sudut hutan. Kalianlah yang gila. Apa yang kalian lakukan terhadap mayat-mayat itu? Itu dosa besar, teriakku. Dudu urusanmu, balas dukun itu. Aku menoleh ke arah suara itu. Namun tepat di hadapanku seketika muncul sosok jasad perempuan dengan wajah yang sudah hancur. Tubuhnya sudah membusuk dengan belatung yang sudah menggerogoti tubuhnya. Sontan, aku melangkah mundur. Namun di sisi belakangku tertahan mayat lain yang juga bernasib sama. Aku tidak ingin membayangkan bahwa ini adalah jasad korban nafsu biadab Raden itu. Jadi kamu ingin menjadikan Mbah Mina seperti mereka? Teriakku kesal. Dukun itu hanya tersenyum tipis seolah meremehkan kami. Saat itu juga aku membacakan sebuah doa dan ayat-ayat suci. Aku yakin hal ini bisa melepaskan ikatan jasad itu dengan dukun itu. Benar saja, jasad itu kembali terkulai di tanah. Cahyo pun berlari mendekat ke arah dukun itu. Seolah bersiap, dukun itu membacakan mantra dan melemparkan benda ke cawan kuningan yang ia bawa dengan kemenyan terbakar di dalamnya. Saat itu tiba, ada sesuatu yang menarik kaki Cahyo hingga terseret menjauh. Aku menangkap sebuah tangan Cahyo dan dengan membacakan beberapa ajian, Cahyo berhasil melepaskan dirinya dari makhluk yang menariknya. Hahaha, kalian berguru rupanya, ucap dukun itu. Dukun itu tertawa. Apa dia yakin ilmunya lebih hebat daripada kami? Apa dukun yang menjadi gurumu mengajarkan kalian menghadapi mereka? Hahaha, ledek dukun itu. Seketika seluruh hutan di sekitar kami dipenuhi sosok mayat perempuan yang berdiri di atas makamnya masing-masing. Mereka menatap kami dengan wajah yang telah membusuk, seolah menaruh dendam kepada kami. Nan, kapan terakhir kali kamu berurusan sama beginian? Tanya Cahyo yang terlihat gentar. Waktu masih kecil, pas masih ada bapak. Lah kamu? Sama. Terus gimana? Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Belum pernah aku bertarung melawan ilmu hitam sekuat ini tanpa keberadaan bapak atau Pak Lek. Kita lari saja gimana? Ajakku. Cahyo terlihat mempertimbangkan usulanku. Tapi sepertinya itu pun tidak akan pernah mudah. Sekuat tenaga kami berlari meninggalkan perkuburan itu. Namun entah bagaimana tiba-tiba mayat itu selalu menghadang di hadapan kami. Seperti kami saat melawan kekuatan hitam kelompok mereka.
Harusnya saya melihat mayat di kamar tadi langsung melarikan diri dan meminta bantuan. Napas kami sudah mulai habis mencoba melarikan diri. Langkah kami semakin lambat dan sosok mayat-mayat itu kembali mengerubungi kami. Hahaha, mayat wanita itu jatah Raden. Tapi mayat kalian sudah pasti menjadi jatahku, ucap dukun itu. Keringat dingin mengucur di tengkukku. Jantungku berdetup kencang, membayangkan apa yang terjadi pada kami saat melawan mereka. Namun di tengah keputusasaan kami, tiba-tiba dari jauh terlihat sosok kakek yang wajahnya tidak asing. Lawan mereka, kalian sudah mendapatkan restuku, ucap kakek itu. Aku menepuk pundak Cahyo dan menunjuk ke arah kakek itu. Itu kan kakek aneh tadi, tanya Cahyo. Aku mengangguk. Tapi kek, ilmu kami masih jauh dari dukun itu, balasku. Cahyo menengok heran ke arah kami. Kakek itu ngomong, tanya Cahyo. Iya, masa kamu gak denger? Suaranya sekeras itu, ucapku. Namun Cahyo hanya menggeleng. Aku berbicara dengan perantara pusaka di tubuhmu. Mulutku tidak boleh terbuka. Ada sebuah berkah ataupun kutukan yang ada padaku, ucapnya. Maksud kakek apa? Tanyaku lagi. Kalian berkomunikasi? Tanya Cahyo. Aku mengangguk sembari menahan pertanyaan Cahyo. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek itu sebelum akhirnya ia menghilang. Setelahnya aku tersenyum. Entah harus percaya dengan ucapan kakek atau tidak. Namun sepertinya kami tidak punya pilihan lain. Itu geni Sabtu Dadi. Pernah dengar kata-kata itu? Tanyaku pada Cahyo. Pernah. Terus apa hubungannya? Kini aku tahu mengapa mulut kakek itu dijahit oleh dukun itu. Kakek itu memiliki kutukan mengerikan, di mana setiap kata yang ia ucapkan pasti menjadi kenyataan. Jelasku. Maksudmu, tadi bukannya kakek itu sudah memberi restu dan mengatakan tidak ada kekuatan hitam yang bisa menghalangi niat baik kita berdua, balasku. Cahyo mengerti dan mulai tersenyum. Haha, terus kamu percaya? Balas Cahyo yang mulai memasang kuda-kudanya. Enggak tahu, toh kita enggak punya pilihan. Anggap saja restu kakek itu sebagai penyemangat kita. Sebenarnya bukan hanya ucapan kakek itu saja yang membuatku bersemangat, tapi perubahan wajah dukun itu yang membuatku semakin percaya diri. Ia terlihat tegang saat mengetahui keberadaan kakek itu dan mendengar apa yang disampaikan kepada kami. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.